Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya, sabahul khair. Semoga di masa pandemi ini kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bilangan bulat ada 3, ingat, ada bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, ada contoh masalah di sini. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Ini ya, ini ada di buku halaman 25 nomor 2. Soalnya ada di buku halaman 25 nomor 2. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Jadi gini. Anggap ini adalah gedung ya. Nah, si Andi itu berada di lahan parkir sini. Karena dia disampaikan bahwa berada di 2 lantai di bawah lantai 1. Berada 2 lantai di bawah lantai 1, berarti ini lantai 1 ya, di bawahnya 1, 2 gitu ya. Kemudian si Andi ini naik lift 6 lantai, dari sini berarti kan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Andi sekarang berada di lantai berapa? Andi berada di lantai 4. Naik 6 lantai. Nah, gitu ya. Jadi si Andi sekarang berada di lantai 4. Gimana bentuk bilangan dari bilangan bulatnya? Yalah gini. Kan dikatakan bahwa lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jadi berarti kan di bawah ini kan, di bawah lantai 1 ini kan artinya berapa? Negatif 2. Terus dia naik artinya positif ya kan? Naik artinya positif. Berarti ditambah. Ditambah berapa? Ditambah dia naik 6 lantai Andinya, berarti ditambah 6. Gitu ya. Karena naik 6 lantai jadi tambah 6. Berapa sekarang? Berada di lantai 4. Nah, seperti itu. Jadi Andi berada di lantai 4. Gimana kok bisa 4 kalau misalkan dari bilangan ini? Ini jadi caranya. Secara konsep atau secara mudahnya, biar kita mudah bagaimana menjumlahkan, ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, atau campuran gitu ya. Nah, di sini. Jadi, anggap negatif itu adalah hutang. Positif itu adalah bayarannya. Membayar. Kita menghutang 2 di sini. Terus kita bayar 6, berarti bayaran kita tadi lebih kan? Lebihnya berapa? Lebih 4. Kayak gitu. Kita ngutang 2. Terus kita bayar sama orang, kita bayar 6. Ternyata ada kembaliannya. Kembalian untuk bayaran kita adalah 4. Kayak gitu nah. Coba lagi. Nah. Kita kalau negatif hutang ya, kita menghutang 6. Terus kita bayar 2. Sisanya berapa? Sisanya si hutang atau sisanya si bayaran kita ini. Sisanya adalah si hutang. Karena masih ada hutang kan? Karena hutangnya lebih besar dari apa yang kita bayar. Jadi berapa? 6 dikurang 2 adalah 4. Dan hasilnya negatif karena hutang kita masih ada sisa di sini. Kita ngutang 6, kita baru bayar 2, kayak gitu nah. Jadi masih ada hutang 4. Gimana kalau seperti ini? Nah, artinya kita hutang 6, terus ditambah ngutang lagi 6.
hutang lagi 2, berarti hutangnya tetap menjadi bertambah, yaitu 8. Berapa? Ini hasilnya hutang apa bukan hutang? Ialah hasilnya hutang. Karena hutang ditambah hutang jadinya hutang. Negatif 8. Kayak gitu. Nah, gimana kalau ini? 10 ditambah negatif 4. Kita ada bayaran, ada uang 10. Hutang kita ini 4. Kita ada bayaran 10. Ada uang 10. Kita bayar 4. Berarti sosokan untuk kita ada berapa? 6. 10 dikurang 4 adalah 6. Ini 6 positif atau negatif? Positif, dikarenakan hutang kita habis dan sisa kita masih ada 6. Jadi kesimpulannya, jika si positifnya lebih besar dari negatif, angkanya ya, jika angka positif itu lebih besar dari negatif, maka hasilnya dikurang dan bentuk positif. Kalau positifnya lebih besar, kayak yang ini tadi, positifnya lebih besar dari negatif, maka dia dikurangkan, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Gimana kalau jika negatifnya lebih besar dari positif? Kebalikannya, dia tetap dikurang, tapi hasilnya negatif. Jadi tergantung siapa yang lebih besar angkanya. Kayak gini kan, angkanya yang lebih besar adalah 10. Terus dia positif, berarti hasilnya positif. Yang ini yang lebih besar adalah 6 kan angkanya. Tapi yang dia adalah negatif, jadi hasilnya pasti negatif. Tuh. Jadi hasilnya untuk jika negatifnya lebih besar dari positif, hasilnya dikurang dan dalam bentuk negatif. Jika min ditambah min, utang ditambah utang, hasilnya ditambah. Dan dia adalah hutang. Gitu ya. Oke. Untuk penjumlahan bilangan bulat, cukup ini saja yang perlu kalian pelajari dan kalian ingat. Harus diingat sebelum kita masuk ke pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalian harus bisa untuk penjumlahan bilangan bulat. Syukron dari Ustazah semuanya untuk kelas 6, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.